Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibrahim, dosen tetap jurusan Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Saat ini, saya sedang mengikuti kegiatan sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT pada bidang pendidikan dan pengajaran. Adapun pada video ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran terkait mata kuliah yang saya ampuh sesuai bidang keahlian saya, yakni mata kuliah Sosiologi Masyarakat Desa dan Kota. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib jurusan Pendidikan Masyarakat semester genap dengan kode mata kuliah AA C6 2562, bobot SKS 2, dan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka dengan pembagian 14 kali pertemuan materi, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta keterampilan kepada mahasiswa dalam menganalisis permasalahan masyarakat desa dan kota, meliputi perspektif sosiologis, karakteristik, tipologi, struktur sosial, pola pemukiman, dan kelembagaan masyarakat desa. Strategi pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan sinkronus dan asinkronus. Adapun metode yang digunakan pada perkuliahan ini yakni ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Media pembelajaran utama yang digunakan yakni smartboard, laptop, dan PowerPoint. Sedangkan media pendukung meliputi e-learning dan LMS. Selanjutnya, kemampuan akhir yang akan dicapai pada perkuliahan ini terkhusus pada pertemuan keempat sub CPMK 2, yakni mahasiswa mampu. Yang pertama, menganalisis pola permukiman. Yang kedua, sistem kekerabatan. Yang ketiga, struktur sosial. Dan yang keempat, nilai dan kelembagaan masyarakat desa. Adapun indikator pembelajaran pada pertemuan keempat ini meliputi yang pertama, menganalisis hubungan mata pencaharian, permukiman, dan kekerabatan. Yang kedua, memetakan stratifikasi, mobilitas, nilai kepemimpinan, dan kelembagaan. Dan yang ketiga, menyusun argumentasi berbasis data. Berikutnya, komponen penilaian pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, analisis masyarakat desa sebesar 10%, analisis masyarakat kota dan komparasi desa kota 15%, UTS 15%, evaluasi pembangunan dan intervensi desa kota 20%, evaluasi urbanisasi 15%, dan UAS 25%. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyaksikan video proses pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Jadi pada pertemuan keempat ini kita akan membahas terkait struktur sosial masyarakat desa, dimensi spasial, sosial, dan kelembagaan. Namun sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman terkait kontrak perkuliahan yang kemarin, di mana kehadiran teman-teman harus mencapai 80%. Ya. Yang kedua, tugas teman-teman baik UTS dan UAS juga harus mencapai nilai maksimal. Dan yang ketiga, keaktifan teman-teman dalam kelas. Ya. Jadi itu kontrak perkuliahan yang harus kita ingatkan dan harus kita patuhi bersama selama proses perkuliahan hari ini. Yang kedua, terkait fokusnya teman-teman. Baik, sebelum saya memulai pertemuan hari ini, silakan teman-teman berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa berdampak dan bermanfaat untuk teman-teman, baik secara sosial maupun secara individu.
Silakan doa dimulai. Selesai. Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Baik, karena hadir semua, saya akan coba cek. Baik, yang pertama Silvani Ruang Adi. Hadir, Pak. Yang kedua Siti Naswa. Hadir, Pak. Yang ketiga Fatihah. Hadir, Pak. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin mengingatkan kembali terkait materi pertemuan ketiga, di mana pertemuan ketiga ini kita membahas terkait karakteristik masyarakat desa. Ada yang masih ingat masyarakat desa ini? Coba, teman-teman, coba ada yang menjawab, silakan. Pencarian masyarakat desa biasanya apa? Ya, pertanian, perkebunan, peternakan. Terus hubungan sosialnya, bagaimana hubungan sosial masyarakat desa? Apakah sama dengan hubungan sosial yang ada di masyarakat kota? Berbeda. Ya, apa bedanya kira-kira antara hubungan sosial masyarakat desa dan hubungan sosial masyarakat kota? Biasanya masyarakat desa itu lebih erat dan gotong royongnya tinggi. Nah, terus kalau masyarakat kota biasanya bersifat individualistik ya, individual. Jadi itu karakteristik masyarakat desa. Baik, pada pertemuan keempat ini kita akan bahas terkait mata pencaharian pemukiman dan kekerabatan, stratifikasi, mobilitas, nilai kepemimpinan dan kelembagaan masyarakat desa, pola pemukiman, kekerabatan, stratifikasi, dan nilai-nilai sosial. Jadi pada mata kuliah ini masuk CPMK yang harus dicapai teman-teman, yakni mahasiswa mampu menganalisis pola permukiman, sistem kekerabatan, struktur sosial, nilai dan kelembagaan masyarakat. Indikator pembelajarannya, yang pertama menganalisis hubungan mata pencaharian, permukiman dan kekerabatan. Yang kedua memetakan stratifikasi, mobilitas, nilai kepemimpinan dan kelembagaan. Dan yang ketiga menyusun argumentasi berbasis data. Berikut 7 anatomi dimensi desa. Yang pertama fisik dan ruang atau pemukiman. Yang kedua relasi dan aliran. Terus yang ketiga kekuasaan. Dan yang keempat transisi atau mobilitas. Yang kelima tata kelola, yakni kepemimpinan. Keenam jiwa yang berkaitan dengan nilai dan kearifan. Yang ketujuh kelembagaan. Baik, landasan teoritis akar sosiologis desa. Jadi 2 lensa utama untuk mendiagnosis karakteristik masyarakat pedesaan. Karakteristik utama yakni ikatan personal, kekeluargaan, dan kebersamaan berbasis tempat tinggal. Yang kedua, penggerak solidaritas, yakni solidaritas organik yang digerakkan oleh tradisi dan ikatan batin yang kuat. Yang ketiga, kontras, berdiri sebagai antitesis dari Westerkampf, masyarakat kota yang berbasis pada kontak rasional dan kepentingan spesifik. Nah, sedangkan Robert menyebutkan karakteristik utama masyarakat desa itu yakni homogenitas budaya dan kesatuan identitas. Terus yang kedua, penggerak solidaritas, yakni kesatuan spasial dan ekologis. Jadi masyarakat terikat secara absolut dengan tanah, air, dan alam sekitar. Dan yang ketiga, kontras, masyarakat pisan petani yang mempertahankan tradisi kecil di tengah tekanan luar. Kira-kira dari pengalaman teman-teman melihat masyarakat desa, teman-teman kan ada yang berasal dari desa ya, ada yang berasal dari kota. Nah, yang teman-teman biasa lihat di masyarakat desa terkait tradisi kecil yang dipertahankan seperti apa? Apa tradisi kecil yang dipertahankan masyarakat hingga saat ini, terutama di wilayah Gorontalo? Apa? Dana-dana, Iya, tarian dana-dana, tari saronde, tari saronde, tari tidi, tari tidi. putar lokal. Nah, apa lagi? Iya, betul itu. Mantap. Jadi masih ada tradisi-tradisi kecil yang dipertahankan oleh masyarakat di tengah tekanan dari luar.
Nah, misalnya acara 40 hari, Maulid Nabi, bangga kan? Nah, itu kan salah satu tradisi kecil yang dipertahankan oleh masyarakat desa secara umum. Dan ketika tekanan dari luar itu semakin banyak, tradisi-tradisi kecil ini akan berkurang secara sedikit demi sedikit. Oke, kita lanjut. Terkait 7 dimensi tadi, yang pertama dimensi pola permukiman. Letak fisik bukan sekedar geografi, dia adalah cetak biru relasi sosial masyarakat dengan lingkungannya. Biasanya, pola pemukiman yang ada di desa itu seperti ini. Yang pertama, mengelompok. Jadi rumah terpusat di fasilitas umum, sumber air atau rumah ibadah. Jadi teman-teman bisa perhatikan di daerah-daerah teman-teman yang sering teman-teman kunjungi, biasanya pola pemukimannya itu mengelompok. Apakah tempatnya berpusat di sekitar rumah ibadah atau di pusat-pusat perekonomian atau di pasar. Nah, biasanya sekitaran pasar itu yang ramai, ya toh? Itu yang dimaksud dengan mengelompok. Yang kedua, menyebar. Rumah tersebut mengikuti hamparan lahan pertanian masing-masing, menandakan ciri agraris ekstensif dengan privasi ruang yang lebih besar. Terus yang ketiga, memanjang. Kalau yang memanjang ini biasanya masyarakat yang berada di sekitar. Memanjang ini tata ruang berbasis mengikuti fitur alam, yakni sungai atau pantai. Baik. Yang kedua, dimensi kekerabatan. Memahami keluarga bukan sekedar tempat bernaung, melainkan unit produksi fundamental. Unit produksi utama dalam masyarakat petani, keluarga luas adalah pabrik ekonomi. Putusnya ikatan keluarga berarti runtuhnya unit ekonomi desa. Misalnya, di suatu daerah adalah pertanian yang menjadi sengketa antara perusahaan dengan masyarakat. Ini kan yang sering terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Nah, fungsi struktural kekerabatan di sini yakni yang pertama, menopang sistem gotong royong dan ketahanan pangan komunal. Yang kedua, mengatur sirkulasi dan pewarisan lahan dari generasi ke generasi. Dan yang ketiga, bertindak sebagai jaring pengaman sosial atau social safety net absolut sebelum adanya intervensi formal negara. Nah, kita masuk ke dimensi ketiga, yakni stratifikasi sosial atau kekuasaan dan ekonomi. Penguasaan lahan sebagai basis utama pelapisan sosial agraris biasanya dimiliki oleh pemilik lahan yang luas serta beberapa elit desa, di mana lahan yang dimiliki oleh elit-elit atau orang-orang yang memiliki kekuasaan ini biasanya lebih luas ketimbang lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat yang berada pada garis stratifikasi. Dan yang kedua itu middle layer, yakni petani penggarap yang seperti saya sebutkan tadi, memiliki lahan tapi sedikit jumlahnya. Yang terakhir, bottom layer, yakni buruh tani. Nah, biasanya buruh tani ini memang tidak memiliki lahan, jadi mereka bergantung pada upah-upah harian, misalnya pada saat panen. Dimensi keempat, mobilitas sosial dan spasial. Nah, urbanisasi sebagai katalis perombak struktur demografi desa. Kenapa urbanisasi sebagai katalis perombak struktur desa? Usia 55 tahun ke atas, usia 45 tahun sampai 54 tahun itu biasanya tinggal di desa, dikatakan dengan penuaan di desa. Nah, sedangkan usia produktif, usia 18 sampai 35 tahun itu, terus apa yang terjadi pada dampak struktural penuaan penduduk? Terjadinya bread and brown dry, hilangnya pemikir dan tenaga fisik. Oke, yang terakhir dimensi ketujuh, kelembagaan masyarakat. Nah, kelembagaan bukan sekedar aturan, melainkan instrumen yang mencerminkan relasi kekuasaan ruang. Lembaga informal tumbuh dari bawah. Contoh, hukum adat, kelompok tani,
koperasi lokal, dan arisan. Apa fungsinya? Menjaga kohesi sosial, mendistribusikan risiko gagal panen, dan mempertahankan ketahanan komunal secara organik. Contohnya, pemerintah desa, institusi tata ruang wilayah yang berfungsi mengintegrasikan desa ke dalam administrasi negara, menarik dana pusat, dan menghubungkan ekonomi desa dengan ekonomi makro. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sofani Malanadi dengan NIM 1214240004. Jadi langsung ke pertanyaannya, mengapa urbanisasi dapat menyebabkan penuaan desa? Baik, Silvani, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan aplaus dulu buat teman-teman. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Silvani terkait mengapa urbanisasi meninggalkan penuaan di desa. Jadi, seperti yang dijelaskan di awal, urbanisasi perpindahan penduduk desa ke kota. Biasanya mereka berpindah itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di desa. Misalnya tadi pendidikan, karena pendidikan tidak ada akses di desa terkait pendidikan tinggi, maka masyarakat desa yang ingin mengakses ke perguruan tinggi harus berpindah ke kota. Yang kedua, pekerjaan. Karena sudah banyak lahan-lahan yang tidak produktif lagi, akhirnya pekerjaan di desa sudah mulai berkurang. Akhirnya masyarakat yang berada di rentan usia produktif 44 tahun sampai dengan 6 tahun, mereka berpindah ke kota. Jadi yang tertinggal di desa adalah usia-usia yang usia-usia tua atau manula, manusia lanjut usia. Itulah kenapa mobilitas itu atau urbanisasi itu menjadikan desa menjadi penuaan. Nah, seperti itu. Jadi karena usia produktif selama berpindah ke kota menyisakan usia-usia lanjut di desa, akhirnya kita mengatakan bahwa terjadi penuaan di desa. Itu istilahnya. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang mau bertanya? Oke. Baik. Karena sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya akan memberikan tugas terkait digital sosiogram. Jadi misinya membedah dan memetakan struktur sosial desa. Nah, yang pertama teman-teman harus lakukan observasi dulu. Jadi akuisisi dulu datanya. Lakukan observasi terbatas di desa pilihan. Desanya tidak usah jauh-jauh, dan sekitaran kota saja. Kumpulkan data awal terkait dimensi fisik atau tata ruang desa dan dimensi sosial atau aktor yang ada di desa beserta lembaganya. Terus teman-teman menganalisis interseksinya. Jadi analisis bagaimana ketujuh dimensi tadi yang kita jelaskan saling berintegrasi. Jadi bagaimana pola permukiman mempengaruhi kekuatan sistem kekerabatan. Setelah itu output dari tugas ini, yang pertama laporan analisis teman-teman tadi terkait argumentasi komprehensif berbasis bukti. Yang kedua peta sosial atau sosiogram digital. Jadi buatkan visualisasi tata ruang atau kunci lembaga dan jaringan relasi di desa. Nah, tugas ini saya tunggu sebelum pertemuan minggu selanjutnya. Baik, Pak.
Desa bukanlah sisa kota. Ketujuh dimensi ini membuktikan bahwa masyarakat pedesaan memiliki logika sosial dan anatominya sendiri. Sebuah sistem hidup yang terus bertransformasi di bawah tekanan globalisasi. Dengan berakhirnya tadi materi yang sudah kita sampaikan, sekarang kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa memiliki manfaat untuk teman-teman. Silakan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bagian pengajaran. Saya sebagai dosen akan terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan profesionalisme saya demi tercapainya generasi emas Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.